Banyak ikan kecil di selokan, jangan lupa diambil dengan saringan. Bahagia sangat diperlukan untuk mendapatkan kesuksesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Bunda Twin, ibu rumah tangga desa dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Seperti biasa, kali ini aku mau share kegiatan aku lagi. Ini aku awali dengan aku metikin daun singkong. Ini tuh buat sayur. Aku itu sebenarnya kurang nyaman metikin daun singkong ini karena kan dia itu masih kecil-kecil, tapi udah selalu aku petik-petikin gitu ya. Takutnya nanti dia itu malah merajuk dan mati, tapi semoga enggak lah ya teman-teman. Semoga dengan aku rajin-rajin metikin malah kayak daun singkong ini tuh malah tambah subur gitu ya. Amin. Berhubung yang makan di sini tuh kan cuma aku sendiri, jadi aku metiknya itu ya secukupnya aja. Nah, di sini aku itu lanjut mau ngulekin cabai. Ini tuh buat sambal pastinya. Ini aku ulekin dulu bawang putih dan aku ulekin si cabainya. Nanti kalau misalnya cabainya itu udah apa ya? Udah aku ulek, ya ampun itu aja susah banget ngomongnya. Udah aku ulek, terus nanti terakhir baru aku masukin bawangnya kayak gitu. Mungkin akhir-akhir ini tuh aku udah jarang banget kelihatan lagi ngulek ya, karena memang kalau pas lagi kumat magernya buat ngulek, aku ya nggak ngulek gitu. Tapi kalau misalnya pas lagi rajin, biasanya aku malah keseringannya ngulek gitu ya. Pokoknya aku sesuaikan aja dengan kondisi aku. Kalau misalnya pas lagi mager ya udah di blender aja. Alhamdulillah kan masih punya blender gitu ya. Jadinya nggak terlalu aku paksain harus selalu ngulek gitu. Pokoknya tergantung mood aja dan tergantung pengennya aja gitu. Kalau misalnya lagi kepengen banget buat diulek ya aku tetap usahain buat ngulek, karena kan kalau diulek itu kan tentunya dia lebih enak gitu ya, dan juga kayak lebih dapet aja aromanya, kayak aroma cabenya, bawang-bawangannya juga kayak lebih dapet gitu. Cuman ya karena ngulek ini kan lumayan bikin pegel gitu ya, jadi terkadang itu aja sih yang kayak bikin capek gitu dan bikin mager. Kalau misalnya kalian itu tuh ngulek, kalian tuh sekalian ulek semuanya, kayak bawang cabenya tuh semuanya dicampur lalu diulek seperti apa untuk untuk langkah-langkahnya lah gitu. Apakah sama dengan aku kayak gini, bawang putih dulu lalu cabe lalu terakhir nanti bawang merah? Boleh untuk kalian tulis di kolom komentar ya. Kalau aku lebih suka bawang merahnya itu di akhir, jadi bawang merahnya itu nggak perlu yang terlalu hancur-hancur banget, supaya nanti tuh kayak lebih enak aja dan lebih harum aja gitu. Oh ya, kalau misalnya aku lagi ngulek seperti ini tuh aku biasanya menggunakan garam kasar ya, supaya nguleknya itu tuh lebih enak, lebih cepat halus dan nggak licin. Kalau misalnya pakai garam kasar itu menurut aku kurang enak aja sih. Aku lebih suka aja pakai garam halus, pakai garam kasar maksudnya. Kalau garam halus itu nggak tahu kenapa kayak kurang enak aja menurut aku gitu ya. Tapi ya itu balik lagi ke kitanya itu mau gimana. Nah oke, sekarang aku mau lanjut aja buat masak. Ini tuh aku udah panasin wajan. Aku tuh pengen ngasih minyak, tapi aku tuh baru ngeh kalau misalnya minyak itu di tempatnya itu udah habis gitu ya, dan belum aku refill. Jadi ya udah di sini aku mau refill dulu karena mau masak juga ribet kan, minyaknya itu belum ada gitu. Jadi ya udah sekalian aja aku refill biar nggak kerja 2 kali. Nah ini aku udah refill minyaknya itu yang sekiloan aja aku refillnya. Itu tuh botol minyak itu adalah botol minyak yang dikasih sama Mam Ai Julaiha Umah di Raya ya, Masya Allah. Aku tuh suka banget sama botolnya, itu bener-bener tebel banget gitu ya. Pokoknya bener-bener enak banget deh buat tempat minyak. Dia memang agak berat tapi nggak juga terlalu berat-berat banget. Jadi waktu itu Mam Ai Julaiha Umah di Raya itu tuh ngasih hordeng juga ya. Jadi hordeng aku yang warna hijau yang gambar flamingo itu tuh juga dari beliau. Sekalian juga beliau itu ngasih aku si botol minyak ini. Masya Allah, pokoknya beliau itu baik banget deh teman-teman. Dan juga beliau itu kayak perhatian banget gitu sama aku. Katanya aku itu kalau nggak salah itu seumuran sama adeknya atau sama siapa gitu ya, kalau aku nggak salah ingat. Aduh aku ini pelupa banget deh. Jadi dia itu ngasih ini ke aku, katanya itu nganggap aku tuh udah kayak adiknya. Masya Allah, pokoknya aku tuh seneng banget dipertemukan dengan orang-orang baik. Apalagi kalau misalnya orang-orang yang baik yang benar-benar tulus itu benar-benar kayak bikin kita itu tuh merasa istimewa gitu ya teman-teman.
Oke deh, kita balik lagi ke videonya. Tadi aku itu udah nyambel, udah menggoreng, maksudnya udah menggoreng jengkol, makanan favorit aku. Jengkolnya itu jengkol yang agak rada muda, jadi itu kayak bener-bener enak banget. Banyak juga sih aku lihat itu di kolom komentar, katanya itu banyak juga yang nggak bosen sama jengkol, tapi banyak juga yang komen katanya itu nggak suka sama jengkol. Itu balik lagi ke selera kita masing-masing ya teman-teman. Yang pastinya kalau misalnya kita nggak suka ngelihat apa yang dibuat orang lain, kita nggak perlu menjudge dia, nggak perlu kita itu kayak kayak mengomentari dengan hal-hal yang nggak baik gitu ya. Kalau misalnya kita nggak suka, ya udah kita diam aja. Toh juga kalau misalnya dia itu ngelakuin yang nggak kita suka juga nggak ngerugiin kita gitu ya. Jadi nggak perlulah kita ngasih komentar-komentar yang jelek gitu. Kadang itu kalau misalnya aku mampir ke videonya teman-teman juga, aku tuh suka suka baca-baca komen-komen kayak gitu tuh. Nggak sedikit juga aku itu nemuin komentar-komentar yang terkadang itu tuh kesannya itu kayak komentarnya itu tuh jelek kesannya gitu loh teman-teman. Nah, aku itu ingin ingatkan aja ke teman-teman semuanya, pergunakanlah jari kita itu dengan sebaik-baiknya gitu ya. Jangan sampai gitu ya apa yang kita tulis itu menyakiti hati orang gitu. Pokoknya ya walaupun mungkin kita nggak suka dengan orang itu, ya udah mending nggak usah ditonton daripada harus mengeluarkan kata-kata yang nggak baik gitu ya. Karena kan kita itu juga nggak boleh menyakiti hati orang. Kalau misalnya kita ingin menegur, ya pastikan dengan bahasa yang baik gitu. Jangan kesannya itu kayak menghina atau menjatuhkan gitu. Pokoknya kita itu harus saling mengingatkan dalam hal yang kebaikan ya. Kalau misalnya di video aku banyak juga kata-kata aku yang salah, kalian tuh boleh tegur aku. Atau mungkin ada perbuatan aku itu yang nggak seharusnya, kalian itu pokoknya boleh banget buat negur aku. Oke deh teman-teman, alhamdulillah itu sambal jengkol aku dicampur ikan teri pakai cabai rawit hijau, masya Allah itu bener-bener mantep banget ya teman-teman. Aromanya itu udah menggoda banget gitu ya, pokoknya udah menggugah selera. Nah, tadi aku sengaja sisain sedikit untuk si sambelnya itu tuh di dalam wajan, lalu aku tambahin minyak sedikit dan aku tumis lagi bawang merah bawang putih. Lalu ini aku masukin si sayurnya ya teman-teman. Ini adalah sayur daun singkong yang aku ambil tadi, yang aku petik dari kebun sendiri, masya Allah. Pokoknya kalau misalnya apa yang kita ambil dari yang kita tanam sendiri itu kayak bener-bener enak. Tapi kan aku nggak nanam sendiri ya, yang nanam itu Pak suami. Nggak apa-apa deh, yang penting di kebun sendiri gitu ya, walaupun bukan aku yang nanam. Karena aku tuh bener-bener sangsi banget gitu ya, kalau misalnya mau nanam-nanam itu takut mati gitu, takut nggak hidup gitu ya. Pokoknya aku tuh sering banget nandain kalau misalnya aku nanam-nanam sesuatu itu tuh jarang banget yang hidup gitu. Ada sekali aku itu nanam nanam bunga. Nah itu bunganya itu kalau Pak suami yang tanam hidup gitu, subur. Nah giliran aku dengan cara yang sama yang dibikin Pak suami, malah bunganya itu kering kerontang dan mati akhirnya. Oke, alhamdulillah ini tuh sayurnya udah mateng aja. Pokoknya ini tuh bener-bener enak banget si sayur daun singkong ini. Apalagi kalau misalnya itu diiris-irisin cabai rawit, ya masya Allah. Terus juga pas numisnya itu tuh dimasukin daun kunyit. Jadi daun kunyit itu kalau misalnya kami itu di Padang tuh sering banget dimasukin ke rebus-rebusan gitu ya. Aromanya tuh bener-bener enak banget dan bener-bener menggugah selera. Cuman kalau di sini aku lihat itu nggak pernah orang pakai gitu. Kalau aku tuh dulu sering, jadinya aku itu karena memang udah kebiasaan di sini, jadi nggak pernah gitu masukin daun kunyit. Padahal sebenarnya kalau dikasih daun kunyit di rebusan itu rasanya itu lebih markotok. Nah ini dia nih teman-teman menu aku maksudnya hari ini ada sambal jengkol dan juga ikan teri dan juga ada sayur daun singkong. Masya Allah, alhamdulillah. Jangan lupa untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita punya. Dan kalau untuk si Twin nanti tuh nggak susah, masakin telur dadar aja buat si Twin. Pas mau makan dibikinin telur dadar atau bikinin nasi goreng atau dibikinin telur orak-arik dikasih kecap gitu ya. Pokoknya kalau serba telur, anak-anak itu lahap banget makannya. Jadi kalau misalnya untuk anak-anak itu tinggal disetok aja telur, itu tuh makannya udah aman lah gitu ya, nggak perlu pusing-pusing. Oke, kelar masak, udah ngelap-ngelap dan juga di sini aku lanjut buat nyapu-nyapu pastinya. Dan di sini lanjut aku itu mau ngelipatin pakaian. Ini tuh sebenarnya belum terlalu sore ya. Sebenarnya ini tuh kayak udah jam 4 gitu sih teman-teman, udah jam 4 hampir jam 5-an juga, tapi kayak cahaya mataharinya itu masih lumayan terik gitu kan. Jadi mau mandi juga ini menurut aku masih terlalu cepat gitu. Jadi ya udah aku itu mutusin buat ngelipatin pakaian dulu. Ini tuh pakaian udah numpuk banget. Ini tuh cucian aku 3 hari gitu ya. Tapi ini tuh nggak semua aku lipat. Aku tuh pilihnya pakaian-pakaian yang gede-gede aja, pakaian-pakaian aku
baju gitu yang aku pilihin, dan ada juga beberapa pakaiannya pak suami. Kalau pakaian anak-anak itu aku pisahin nanti malam aja atau kapan gitu ya aku itu lipat. Aku itu cicil-cicil aja, karena kalau mau dilipat semuanya pasti nanti bakalan lama gitu. Semenjak aku ngonten, aku tuh hobi banget make rok ya. Kalau dulu aku nggak terlalu hobi make rok teman-teman, tapi semenjak aku ngonten menurut aku kayak lebih nyaman aja aku itu pakai rok. Insya Allah nanti kalau misalnya pak suami udah nggak kerja nginap lagi gitu ya, pengen deh aku itu ke Serba 35 nyari rok baru dan nyari baju kaos yang baru gitu ya, yang panjang tangan buat ngonten lah gitu, buat ganti-ganti. Karena ya lagi pengen aja gitu buat beli-beli baju juga sesekali gitu ya teman-teman, buat nyenengin diri sendiri dan juga untuk menunjang untuk ngonten gitu kan, biar kalian juga nggak bosen ngeliatin aku pakai baju-baju itu aja. Karena aku tuh tipe orang yang bukan doyan beli baju ya teman-teman. Kan ada juga tuh orang itu kalau tiap ke pasar minimal sebulan sekali atau 2 kali sebulan kayak gitu tuh beli baju. Nah kalau aku tuh enggak gitu. Dan aku juga itu bukan tipe orang yang mudah tergoda dengan model-model baru. Kadang tuh kan kayak di Facebook gitu kan banyak tuh orang yang jual-jualan baju model terbaru begini-begini. Nah itu biasanya aku lihat banyak banget gitu yang beli gitu ya, yang pesen. Nah kalau aku tuh tipe orang yang nggak terlalu tergoda dengan hal-hal kayak gitu. Pokoknya kalau aku itu beli pas aku pengen dan pas juga aku itu lagi butuh gitu, dan pastinya juga tergantung uangnya gitu ya. Dan aku juga nggak mau teman-teman kalau untuk beli-beli baju kayak gitu tuh harus ngutang gitu ya, karena nggak tahu kenapa hutang itu tuh momok yang menakutkan buat aku ya. Aku tuh tipe orang yang takut hutang, apalagi semenjak yang punya anak-anak udah memikirkan masa depan mereka gitu ya. Pokoknya aku lebih suka aja lah nabung daripada harus ngutang. Bener-bener bikin aku tuh nggak tenang gitu kalau misalnya ada hutang tuh. Sekarang ini kan aku memang masih punya hutang ya teman-teman untuk beli rumah ini dulu. Jadi sekarang aku mau fokusin dulu untuk bayar hutang aku, semoga lah cepat lunas. Itu insya Allah kalau misalnya dari jangka waktunya itu tuh tinggal 1,5 tahun lagi itu tuh lunas gitu ya. Karena dulu aku itu ambilnya tuh jangkanya itu 4 tahun dan itu udah jalan 2,5 tahun. Jadi masih ada 1,5 tahun lagi insya Allah. Kalau misalnya itu udah lunas, aku tuh juga mau fokus buat nabung. Apalagi kan aku punya anak-anak kembar gitu ya. Jadi aku tuh benar-benar harus mempersiapkan juga tabungan buat sekolahnya mereka nanti. Karena kan aku nggak punya kebun ya teman-teman, nggak punya usaha yang lain juga. Bener-bener ngarepin cuman kayak dari gaji pak suami gitu ya. Kalau misalnya kayak pendapatan aku dari YouTube itu nggak pasti teman-teman, kadang dapat kadang enggak gitu ya. Tapi semoga lah gitu ya, untuk rezeki aku di YouTube ini tuh nggak terputus-putus walaupun cuma sedikit, yang penting lancar gitu ya, supaya juga bisa membantu keuangan keluarga aku. Nah oke, tanpa terasa di sini aku udah kelar aja buat ngelipat pakaian. Oh iya teman-teman, di sini aku mau langsung aja masukin pakaiannya itu ke dalam keranjang ini dan aku mau langsung susun ke dalam lemari. Aku juga mau sekalian aja nih buat nyapa teman-teman semuanya. Aku ucapkan terima kasih banyak untuk kalian semua yang udah nonton video aku ini sampai selesai kalau bisa ya. Dan aku itu minta jangan kalian skip iklannya, dan kalau misalnya kalian itu merasa video aku ini benar-benar bermanfaat dan ingin memberikan reward atau hadiah untuk aku, boleh untuk kalian itu beli super thanks ya teman-teman. Yang ada di bawah video aku ini tuh ada bacanya super thanks atau terima kasih gitu ya, yang gambar lope gitu. Itu misalnya kalian klik itu tuh kalian kayak beli stiker. Nanti misalnya kalau kalian udah beli itu komentar kalian tuh akan berubah warna gitu ya. Itu juga menjadi salah satu pemasukan buat aku. Kalau misalnya kalian klik itu dan beli itu, insya Allah itu juga akan jadi kayak saweran buat aku. Dan aku benar-benar ngucapin terima kasih banget kalau misalnya ada dari kalian yang berkenan untuk membeli super stiker itu, membeli super thanks sebagai ucapan rasa terima kasih kalian lah setidaknya untuk aku gitu ya teman-teman. Itu tuh bener-bener reward buat aku dan bener-bener kayak bener aku tuh merasa senang gitu ya. Untuk kalian yang udah selalu nonton aku itu minta supaya jangan skip iklan. Anggap aja kalian itu lagi ngasih hadiah ya untuk aku dengan tidak men-skip iklan. Karena pendapatan aku dari YouTube itu tergantung iklan. Kalau misalnya banyak yang tidak men-skip iklan, insya Allah aku itu akan dimudahkan gajiannya gitu ya. Jadi kayak pendapatan aku itu tergantung dari teman-teman semuanya. Semoga lah teman-teman itu nggak skip iklan ya, agar aku bisa mendapatkan dolar itu lumayan. Jadi setidaknya itu bisa gajian.
Oke deh teman-teman, lanjut lagi ya. Tadi udah kelar nyusunin pakaian ke dalam lemari, nyapu juga di ruangan tengah atau di ruangan serbaguna. Lanjut juga di sini aku itu mau nyapu teras. Di sini aku nyapu terasnya itu ditemenin anak-anak pastinya ya teman-teman, karena anak-anak itu heboh deh pokoknya kalau yang namanya udah berurusan dengan teras ini sekarang. Dan tikar itu tuh kalau misalnya pas lagi aku nggak nyapu itu sebentar doang rapinya ya, nanti itu bakalan ditarik lagi sama anak-anak. Nah itu kalian bisa lihat itu si adek itu ya punya kerjaan, kadang itu suka narik-narik itu si tikarnya. Terima kasih banyak untuk kalian yang udah ngikutin video aku. Semoga ada manfaat yang bisa kalian ambil. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya, yang akan tayang dalam 1 hari 2 kali, setiap jam 9 pagi dan jam 5 sore. Oke deh teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video, bye.